Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen kita yaitu Ibu Ramadhani Fitri AMD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifka, Andani, Salsabila Putri, dan Sofia Santi akan menjelaskan tentang dunia mikroba. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hasna. Kepada Hasna dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroba. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikrobiologi yaitu kajian tentang mikroorganisme yang meliputi morfologi, reproduksi, ekologi, dan genetika. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi mikroba berdasarkan filogeni. Filogeni adalah kajian mengenai hubungan di antara kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evaluasi yang dianggap mendasarinya. Yang pertama ada bakteri. Bakteri merupakan kelompok raksasa dari organisme hidup, berukuran sangat kecil dan uniseluler, struktur sel yang relatif sederhana. Struktur bakteri yang pertama ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai melindungi sel. Lalu yang kedua ada membran plasma yang berfungsi sebagai mengontrol pergantian zat. Yang ketiga ada pili yang berfungsi sebagai membantu perekatan bakteri. Lalu yang keempat ada flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kelima ada sitoplasma yang berfungsi sebagai wadah reaksi metabolisme. Yang keenam ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh ada mesosom yang berfungsi sebagai menghasilkan energi, membentuk sel dinding, dan menerima DNA. Lalu ada nukleoid yang berfungsi sebagai tempat DNA kromosomal. Lalu ada plasmid yang berfungsi sebagai rekayasa genetika. Yang kesembilan ada DNA yang berfungsi sebagai penentu sifat metabolisme. Dan yang terakhir ada granula dan vakuola gas yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama ada uniseluler, prokariotik, berukuran 1-5 mikro, dan bersifat parasit. Lalu ada bentuk bakteri. Yang pertama ada bentuk batang atau basil. Bentuk batang atau basil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada basil atau tunggal. Contohnya ialah Salmonella typhi. Lalu ada diplobasil atau berpasangan. Contohnya ialah Renibacterium salmoninarum. Lalu yang ketiga ada Streptobacil atau rantai. Contohnya ialah Azotobacter. Lalu yang kedua ada bentuk bulat. Yang pertama ada Monococcus berbentuk tunggal, Diplococcus berpasangan, Streptococcus berbentuk rantai, Tetracoccus berbentuk bujur sangkar, dan yang terakhir ada Staphylococcus berbentuk seperti buah anggur. Lalu yang ketiga adalah bentuk spiral. Bentuk spiral ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada vibrio.
Vibrio sendiri berbentuk melengkung setengah lingkaran atau kurang dari setengah lingkaran. Contohnya ialah vibriokoma. Lalu ada spiral berbentuk melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya spirillum minor. Lalu yang ketiga ada spiroseto. Spiroseto berbentuk spiral, bertekstur halus dan lentur, dan contohnya ialah Troponema pallidum. Lalu ada klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagela. Yang pertama ada monotrik, yaitu sebuah flagel terdapat pada salah satu ujungnya. Lalu ada lapotrik, yaitu salah satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Lalu ada amfitrik, yaitu kedua ujung terdapat satu buah flagel. Lalu ada peritrik, flagel terdapat di seluruh permukaan tubuh bakteri. Ini adalah gambar dari struktur bakteri dan bentuk bakteri. Lalu ada jamur. Jamur merupakan mikroorganisme yang masuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Bersifat heterotropik, ciri-ciri jamur ialah dinding sel tersusun dari zat kitin, dapat dijumpai di tempat lembab, memiliki tubuh yang berbentuk hifa. Oke, itulah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Hasnah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rifka. Kepada Rifka dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Hasnah, yaitu klasifikasi dan struktur bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram dibagi menjadi dua, yaitu satu, bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu jika diamati di bawah mikroskop. Ciri-cirinya, satu, struktur dinding sel tebal sekitar 15-80 nanometer, berlapis tunggal atau monolayer. 2. Dinding selnya mengandung lipid atau lemak normal sekitar 1-4%, peptidoglikan, dan teichoic acid. Ketiga, bersifat lebih rentan terhadap penisilin. Keempat, pertumbuhan terhambat oleh zat-zat warna seperti zat warna kristal violet. Yang kelima, komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit. Yang keenam, lebih resisten terhadap gangguan fisik. Ketujuh, resisten terhadap alkali larutan. 8, tidak peka terhadap streptomisin. Yang kesembilan, toksin yang dibentuk adalah jenis eksotoksin dan endotoksin. Contohnya yaitu Actinobacter, bakteri asam laknat, Clostridium, mikrobakteri, dan Staphylococcus. Yang kedua adalah bakteri negatif. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu pewarnaan gram yang dapat dilihat di bawah mikroskop akan berwarna merah. Ciri-cirinya yaitu struktur dinding sel tipis sekitar 10-15 nanometer, berlapis 3 atau trilayer. Dinding selnya mengandung lipid atau lemak sekitar 11-22% dan peptidoglikan yang terdapat di sebelah dalam. Lapisan kaku tidak mengandung teichoic acid.
Terus, pertumbuhan tidak terhambat oleh zat-zat warna seperti zat warna kristal violet. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana, kurang rentan terhadap senyawa penisilin, dan tidak resisten terhadap gangguan fisik. Contohnya yaitu Asobacteria, bakteria ungu, cyanobacteria, enterobakteri, dan chlamydia. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rifka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Peranan mikroba dalam kehidupan. Satu mikroba yang menguntungkan. Dalam bidang pangan berperan dalam proses fermentasi dari bahan baku menjadi bahan makanan atau minuman hasil fermentasi. Contohnya yaitu bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, dan bakteri basil. Dalam bidang industri berperan dalam pembuatan kertas, contohnya yaitu bakteri Clostridium thermocellulosis. Lalu dalam bidang obat-obatan berperan dalam pembuatan antibiotik, contohnya yaitu penicillium, yaitu yang menghasilkan penisilin. Mikroba yang merugikan. Mikroba yang merugikan terdapat beberapa macam, yaitu mikroba yang merugikan terdapat yaitu Salmonella typhus yang menyebabkan adanya penyakit tipes, Shigella dysenteria yaitu penyakit disentri, Neisseria megistidis yaitu menyebabkan penyakit meningitis, dan Pseudomonas solanacearum menyebabkan layu pada terong, Actinomyces bovis yang menyebabkan bengkak pada rang pada sapi. Lalu ada juga beberapa bakteri yang merugikan yang menyebabkan makanan busuk, yaitu Lactobacillus adalah bakteri yang menyebabkan pembusukan pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Dan juga ada Xanthomonas oryzae itu menyerang pucuk pada batang padi. Xanthomonas samperitis yaitu menyerang tanaman kubis. Virus tungro menyerang pada tanaman padi. Tomato aucuba mosaic virus mosaic pada tanaman tomat. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.